pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita melakukan ibadah dulu. Ayo, siapa yang mau memimpin ibadah ke depan? Silakan maju. Dalam Yesus, 1, 2, 3 ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dialah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukurkan panjatkan kehadiratmu ya Bapa. Ya Bapa, kami ingin mulai pelajaran kami, lindungilah kami dan berikan kesehatan pada anak didikmu ya Bapa. Bapa, berikan kami kesehatan, pergikan semua mara bahaya kami melalui pikiran yang tulus. Amin. Amin. Makasih Sina dan Melani, silahkan duduk. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ibu mengasen dulu ya. Yang hadir katakan hadir. Nita, Hadir, Bu. Melani, Hadir, Bu. Rosina, Hadir, Bu. Melody. Hadir, Bu. Oke, semuanya hadir. Nah, anak-anak ibu, tahu gak hari ini kita belajar apa? Ada yang tahu? Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang Yesus teladanku. Apa anak-anak ibu? Yesus teladanku. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang Yesus teladanku. Kalau dikatakan teladan, bagi yang bagaimana? Orang yang bagaimana yang dikatakan teladan? Yaitu yang gimana? Orang yang rajin, begitu kan? Rajin, pintar. Nah, di sini kita akan belajar tentang teladan Yesus. Yesus yang teladan. Nah, teladan itu artinya sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh. Seperti sikap, perilaku, tentunya perilaku yang baik dan bukan perilaku yang jahat kan? Nah, sebelumnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yaitu tujuan pembelajaran kita yang pertama, siswa mampu menuliskan sifat-sifat Tuhan Yesus. Yang kedua, menjelaskan arti menjadi teladan. Yang ketiga, siswa mampu meneladani kehidupan Tuhan Yesus. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan sumber kekuatan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Nah, anak-anak ibu, di sini kita belajar tentang teladan Yesus. Nah, apa yang kita teladani dari Yesus? Yaitu sifat-sifatnya, ya kan? Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, ibu akan membagikan kelompok kalian. Nah, yang di sampingnya menjadi kelompoknya ya. Ayo bergabung dengan kelompoknya. Nah, sebelumnya ibu akan menunjukkan gambar-gambar di bawah ini. Ayo anak-anak ibu, silakan lihat. Ini gambar apa? Tuhan Yesus Tuhan Yesus ngapain? menyembuhkan Orang yang buta? Enggak. Ini Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Ya kan? Ini. Yang kedua, ayo ini siapa? Percakapan Yesus dengan orang Samaria. Iya, betul. Nah, ini gambar kedua yaitu Yesus berbicara dengan perempuan Samaria. Ditulis ya, diingat. Nanti Ibu kasih tugas. Nah, ini apa? Gambar apa? Yang ketiga. Iya, Yesus menyucikan bait Allah. Ayo dicatat. Ini gambar apa ini? Orang-orang Farisi. Iya, ini gambar-gambar orang-orang Farisi kan? Satu lagi, ini gambar apa? Yesus berdoa. Yesus berdoa. Berdoa di mana ini? Di Taman Getsemani ya. Nah, apa tadi yang gambar yang pertama? Ini. Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Yang kedua, Percakapan Yesus dengan Maria. Yang ketiga, Yesus menyucikan bait bait suci. Allah. Iya, ya kan? Yang keempat, Orang-orang Farisi. yang kelima, Yesus berdoa. nah, jadi di sini kalian udah tahu gambar yang kelima ini kan? Nah,
Sekarang ibu minta setiap kelompok coba tuliskan dari setiap gambar-gambar itu sifat-sifat Allah. Dibaca di dalam Alkitabnya. Biar kalian mudah dalam mengerjakannya. Coba dicatat gambar yang pertama tadi bisa dilihat di dalam Alkitab Markus 1 ayat 40 sampai 45 ya. Dan gambar yang kedua ini perempuan Samaria itu dibaca dalam Yohanes 4 ayat 5 sampai 30. Nah, gambar yang ketiga dibaca nanti di dalam Matius 21 ayat 12 sampai 13. Nah, gambar yang keempat dibaca di dalam Matius 7 ayat 3 sampai 5 dan yang kelima ini dibaca di dalam Lukas 22 ayat 39 sampai 43. Nah, anak-anak ibu udah tahu kan bahan bacaannya berdasarkan gambar-gambar itu? Nah, sekarang ibu minta setiap kelompok menuliskan sifat-sifat Allah yang ada di dalam gambar itu, sifat-sifat Yesus yang ada di dalam gambar itu dan teladan Yesus itu, serta bagaimana kita sendiri sebagai remaja saat ini meneladani sifat Yesus tersebut. Nah, ibu kasih waktu 25 menit untuk mengerjakannya. Nanti setiap kelompok membacakan di depan ya. Oke, silakan. Nah, nanti ini dibaca dulu Alkitabnya. Nah, dari sini nanti bacakan yang Mas Ibu bilang tadi, bagaimana tidak begitu lalu bagaimana teladan yang bisa kita ambil dari nas tersebut ya. Nanti dicatat. Yang bagaimana? Nanti dari nas yang Ibu katakan tadi, coba cari sifat-sifat Yesus itu serta bagaimana sifat yang bisa kita teladani ya. Oke, baiklah, aku waktunya 10 menit lagi. Udah siap? Belum, Bu. Nah, Ibu tunggu 10 menit lagi ya. Silakan dilanjutkan. Ibu rasa udah siap kan? Nah, Bu, sekarang setiap kelompok membacakan hasil diskusinya ke depan. Ayo, kelompok siapa yang pertama? Ayo, kelompok 1 dulu yang pertama. Ayo, dibacakan hasilnya. Maju. Yesus teladanku. Gambar 1, Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Markus 1 ayat 40 sampai 45. Tuhan Yesus membantu orang yang sakit menderita. Yesus berempati untuk menolong orang tersebut. Teladan Yesus, Yesus peduli dengan orang yang menderita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus meneladani sifat Yesus tersebut, yaitu kita harus peduli dengan orang-orang yang menderita. Gambar 2, percakapan Yesus dengan orang Samaria. Yohanes 4 ayat 5 sampai 30. Yesus berbicara dengan Samaria, orang yang tidak disukai banyak orang. Teladan Yesus yaitu Yesus dekat dengan orang yang dilecehkan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus meneladani sifat Yesus tersebut, yaitu dengan tidak membeda-bedakan orang dan tidak membenci orang. Gambar 3, Yesus menyucikan orang baik. Allah ayat 21, Matius 21 ayat 12 sampai 13. Yesus menyucikan bait Allah dan mengusir orang yang berjualan di sana, yang menjual dengan harga mahal. Teladan Yesus yaitu Yesus membenci ketidakadilan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus membenci ketidakadilan dan menunjukkan keadilan. Gambar 4, orang-orang Farisi. Matius 7 ayat 3 sampai 5. Orang-orang Farisi suka menghakimi dan merasa dirinya paling benar. Teladan Yesus membenci orang yang
suka menghakimi. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh menghakimi. Gambar 5. Yesus berada di Taman Getsemani. Lukas 22 ayat 39 sampai 43. Yesus berdoa kepada Bapa yang Maha Kuasa, dia akan disalibkan. Dia meminta kekuatan dari Bapaknya. Teladan Yesus berdoa kepada Bapaknya sebagai anak Tuhan. Kita harus meminta kekuatan dari Tuhan. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk. Nanti kita perbaiki ya kelompok 1. Ayo silakan kelompok 2 dibacakan hasil diskusinya ke depan. Bukan orang yang sakit kusta. Dalam Alkitab Markus 1 ayat 40 sampai 45. Tuhan Yesus membantu orang yang sakit atau menderita. Yesus berempati untuk menolong orang tersebut. Teladan Yesus peduli dengan orang yang menderita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus meneladani sifat Yesus tersebut, yaitu kita harus peduli dengan orang-orang yang menderita. Gambar 2. Percakapan Yesus dengan orang Samaria. Dalam Alkitab Yohanes 4 ayat 5 sampai 30. Yesus berbicara dengan perempuan Samaria yang dianggap orang-orang najis. Bahkan Yesus meminta air dari perempuan itu. Teladan Yesus yang dapat kita lihat yaitu Yesus dengan dekat dengan orang yang dilecehkan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus meneladani sifat Yesus tersebut, yaitu dengan tidak membeda-bedakan orang-orang dan tidak membenci orang-orang. Gambar 3. Yesus menyucikan bait Allah. Dalam Alkitab Matius 21 ayat 12 sampai 13. Yesus marah di bait suci karena terjadi ketidakadilan di mana orang-orang yang menyediakan korban-korban binatang dijual dengan harga yang mahal. Teladan Yesus yaitu Yesus membenci ketidakadilan. Sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita juga harus membenci ketidakadilan. Gambar 4. Orang-orang Farisi. Dalam Alkitab Matius 7 ayat 3 sampai 5. Orang-orang Farisi suka menghakimi tanpa melihat kesalahan mereka sendiri. Teladan Yesus yaitu Yesus membenci kemunafikan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus membenci orang-orang yang munafik dan kita jangan seperti orang-orang Farisi yang munafik. Gambar 5. Yesus berdoa kepada Bapaknya saat dia akan ditangkap. Dia dapat kekuatan dari Bapaknya yang di surga. Teladan Yesus yaitu Yesus berdoa kepada Bapaknya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus berdoa dan meminta kekuatan dari Tuhan. Oke, makasih untuk kelompok 2. Silakan duduk. Ayo tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke. Nah, yang dibacakan oleh kelompok 1 dan kelompok 2 itu tadi benar ya, benar semua. Kalian hebat. Nah, sekarang coba disimpulkan sifat-sifat Yesus itu tadi. Yang pertama yaitu yang pertama tadi sifat Yesus yaitu kalian udah tahu kan sifat-sifat atau teladan Yesus itu. Ayo kita ucapkan bersama. Yang pertama yaitu Teladan teladan Yesus. Yang pertama yaitu Yesus peduli dengan orang yang menderita. Oke, yang kedua Yesus dekat dengan mereka yang dilecehkan. Oke, yang ketiga Yesus membenci ketidakadilan. Ayo, yang keempat sifat Yesus itu gimana? Yesus membenci kemunafikan, ya kan? Yang kelima yaitu Yesus berdoa kepada Bapaknya. Nah, sebagai anak-anak, kita sekarang udah belajar yaitu Yesus sebagai teladan kita. Nah, biar anak-anak ibu mencatat di buku catatannya, yaitu teladan Yesus itu tadi ada 5 kan? Oke, ini nanti mana tahu ini masuk ke dalam soal ujiannya, ibu tulis, ayo dicatat di buku catatannya. Yang pertama yaitu Yesus peduli dengan orang yang menderita. Yang kedua yaitu Yesus dekat dengan mereka yang dilecehkan. Yang ketiga, Yesus membenci ketidakadilan. Yesus membenci
ketidakadilan. Yang keempat, yaitu Yesus membenci kemunafikan. Yang kelima, Yesus berdoa kepada Bapaknya. Nah, ini ada 5 teladan Yesus. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus meneladani sifat Yesus ini. Nah, kita harus peduli dengan orang yang menderita. Jika ada teman kita saat ujian, mereka tidak mempunyai pensil, kita harus memberikan pensil kita jika kita mempunyai 2 pensil, ya kan? Nah, yang kedua, Yesus dekat dengan mereka yang dilecehkan. Maksudnya itu bagaimana? Nah, maksudnya di sini dekat dengan orang yang dilecehkan. Misalnya, kan kita terkadang mau teman kita dia agak bodoh, kita bilang kayak gitu kan, dia tidak mengerti apa-apa. Karena dia tidak bodoh, kita gak menemaninya. Itu gak bisa ya, karena banyak orang yang mengejek dia karena dia bodoh, jangan kita temani. Kita tidak boleh begitu ya. Kita harus sayang kepada sesama kita, ya kan? Nah, yang ketiga, Yesus membenci ketidakadilan. Nah, kita juga harus bersifat adil. Kita harus membenci ketidakadilan. Nah, yang keempat, Yesus membenci kemunafikan. Hayo, siapa di sini orang munafik? Ibu harap anak-anak ibu gak ada yang munafik ya. Semua di sini anak-anak Tuhan, ya kan? Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus membenci kemunafikan. Yang kelima, Yesus berdoa kepada Bapaknya. Yesus masih berdoa, apalagi kita, ya kan? Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berdoa kepada Bapa, kepada Tuhan, kepada Yesus, supaya kita diberi kekuatan. Seperti Tuhan kan, yang mau disalibkan itu, dia berdoa, dia menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya yang di surga. Walaupun dia adalah anak Tuhan, dia tetap berdoa kepada Bapaknya karena dia meminta kekuatan. Dia minta kekuatan kepada Bapaknya. Jadi kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita meminta kekuatan hanya kepada Tuhan, ya. Oke, baiklah. Semua sudah ditulis kan? Sudah. Oke. Nah, tugas di rumah. Ibu ada tugas. Silakan dicatat. Minggu depan dikumpul. Tugas di rumah. Ayo. Tugas di rumah yaitu buatlah sebuah puisi yang bertemakan menjadi teladan berdasarkan Yesus itu. Oke. Udah tahu kan apa tugasnya tadi? Udah, Bu. Tugasnya tadi apa? Membuat puisi. Membuat puisi. Oke, jangan lupa ya. Minggu depan ikut lagi tugasnya. Nanti siapa yang membacakan puisinya ke depan dapat nilai plus. Oke? Ya, Bu. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan doa. Ayo. Yesus itulah satu-satunya. 1, 2, 3 ya. Yesus itulah satu-satunya temanku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Ya Tuhan, kami telah selesai belajar, berkati pembelajaran kami ya Tuhan. Amin. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Ingat ya, tugasnya jangan lupa dikerjakan. Nah, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.